Salam, haleluya. Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan di kanan saya istri saya Sarah Ayu dan Pendeta Dance akan melayani di Eropa. Terima kasih, sebulan penuh kami ada di sana dan berharap saudara semua boleh diberkati lewat acara nanti. Tuhan Yesus memberkati. Lebihkan mereka atas segala bangsa. Wafaddalnahu 'alal alamin. Diakui oleh siapapun. Yang dimaksud bahwa Bani Israel itu dilebihkan oleh Allah atas segala umat, itu maksudnya adalah keturunan Ibrahim, yaitu yang berupa pada diri kita itu berupa jasad. Jadi yang dimaksud dengan Bani Israel itu adalah manusia dalam kondisi berjasad. Kenapa lebih dimuliakan dari segala umat? Jadi maksud dari segala umat di situ adalah umatnya para malaikat dan umatnya para jin serta seluruh alam semesta. Karena manusia itu diberi tugas untuk mengemban tugas kekhalifahan. Tugas kekhalifahan dimaksud itu adalah untuk menyatakan dengan perbuatan tentang asma-asma Allah yang dititipkan kepadanya. Jadi ketika seorang manusia itu menyatakan asma Allah, misalkan dia membuat sesuatu, atau dia memperbaiki sesuatu, atau dia menolong orang lain atau makhluk lain, dia memberikan sesuatu kepada orang lain yang bermanfaat dan sebagainya, semua itu adalah sifat-sifat Allah yang dinyatakan oleh manusia. Jadi seorang manusia menyatakan sifat Allah, itulah yang melaksanakan tugas kekhalifahan, dan dia lebih mulia dibandingkan alamnya jin, alamnya malaikat, dan seluruh alam semesta pada secara keseluruhan. Jadi bukan hanya segolongan bangsa dari umat manusia di dunia ini. Orang Kristen masuk Islam, yang kedua menurut Quran, orang Islam masuk Kristen terkutuk sampai hari kiamat. Kata Quran. Dan yang akan pengikut Injil memutuskan perkara apa yang dititipkan Allah di dalamnya. Jadi orang Kristen harus tetap Injil, tidak boleh meninggalkan Injil. Barang siapa waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, ini kata Quran, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi ada orang Kristen masuk Islam terkutuk sebagai orang fasik sampai hari kiamat. Yang melaksanakan Injil itu bukan orang Kristen saja atau segolongan umat saja di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan mengikuti Injil atau melaksanakan Injil atau berhukum dengan dasar Injil, yaitu memahami firman Allah dari sisi hikmah, dari sisi kandungan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi Injil secara fisik itu tidak ada kitabnya atau mushafnya. Ya, jadi Injil itu kandungan makna-makna dari perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Dan yang bisa mengajarkan tentang Injil ini hanya Isa sendiri, karena dia yang membawa itu hikmah, dia yang membawa itu makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu. Jadi yang dimaksud dengan orang yang melaksanakan Injil atau berhukum dengan dasar Injil adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dari sisi hikmah. Jadi kalau dalam ayat itu dikatakan barang siapa yang berhukum tidak mengikuti apa yang diturunkan Allah, dalam hal ini Injil, adalah orang-orang fasik. Maksudnya ya, kita hanya mengambil petunjuk Al-Quran itu hanya apa yang tertulis saja, tidak memahami makna apa yang disampaikan dari firman Allah ini. Sehingga ketika kita melakukan atau melaksanakan sesuatu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, namun hal tersebut kita tidak maknakan, itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dari firman tersebut, maka disebutlah sebagai orang-orang fasik. Jadi tidak ada di sini disebutkan bahwa segolongan manusia lah yang melaksanakan Injil, yaitu sebutlah di sini seperti yang disebutkan adalah orang-orang Kristen pada
Padahal tidak demikian. Orang yang melaksanakan Injil sekali lagi adalah orang yang memahami firman Allah dari sisi hikmah, tidak dengan yang secara letterlek saja atau secara yang tertulis saja. Demikian. Itu pas asar. Bunyi azannya la ilaha illallah. Dengan tetapi setelah la ilaha illallah saya teriak bunyi la ilaha illa yasho. Tidak ada Tuhan kecuali Yesus. Datang penjual roti pinggir jalan, dia tuding saya. Limana takalan kadalik. Allah la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul rahimul azizul jabbar. Bukan kafir. Dia melotot diri saya. Saya yang kaget dan terheran. Saya diam mendengar kata-kata dia. Saya diam. Setelah dia selesai ngomong, itu Arab Palestin. Saya ngomong begini, ala kaifa ana, terserah saya ngomong apa? La ufakir. Jadi memang ada kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menentukan siapa Tuhannya. Nah, seperti yang dikatakan dalam video ini, dia mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Yesus, dalam hal ini Isa. Jadi Isa ini merupakan salah satu dari tiga yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan mengatakan Tuhan itu tiga atau salah satu dari yang tiga. Ya, termasuk dalam salah satu yang tiga ini adalah Isa sebagai ruh. Yang kedua yang lainnya itu adalah yang berdimensi jiwa, yang dikiaskan dengan bintang pada kisah Ibrahim. Kemudian yang berdimensi rahasia yang dikiaskan dengan matahari pada kisah Ibrahim tersebut. Sedangkan Isa itu dikiaskan dengan bulan. Jadi ketika orang sudah mempertuhankan ruh atau Isa, maka datang Muhammad dengan mukjizatnya membelah bulan, itu menjadikan bulan tadi atau ruh tadi menjadi bermakna sesuatu yang berpasangan. Jadi kalau sesuatu yang berpasangan maka tidak dapat lagi dikatakan sebagai Tuhan, karena yang berpasangan itu adalah merupakan ciptaan. Jadi larangan dalam Al-Quran yang mengatakan jangan mempertuhankan salah satu dari yang tiga ini, itu disimbolkan dengan 3 huruf saja, alif, lam, dan lam. Jadi masih ada lagi satu huruf yang menjadi kelengkapan dari nama Tuhan, yaitu huruf H. Huruf H ini merupakan lambang daripada segala sesuatu. Jadi alif lam lam ha itu meliputi rahasianya, kemudian ruhnya, lalu jiwanya, dan alam semesta segala sesuatu itu tadi. Ya, jadi Allah meliputi segala sesuatu. Jadi tidak hanya ya parsial sebagian saja yang dipertuhankan, ya terutama tadi yang diingatkan oleh Allah, karena yang tiga ini memang sangat berpotensi pada manusia. Ketika melihat itu memang dia akan mempertuhankannya. Ya, namun bagi yang mengetahui tentang kisah Ibrahim bagaimana caranya mencari Tuhan, ya di situ sangat jelas dijelaskan bahwa ya Tuhan itu ya, dimulai dari penghancuran patung yang dalam hal ini adalah menghabiskan segala sesuatu atau menghilangkan huruf H terakhir, kemudian bertemu bintang. Nah, di sini dia adalah huruf lam dan dia meniadakan itu, maka lam juga dianggap bukan Tuhan. Lalu dia bertemu atau melihat bulan, di sini juga huruf lam, ya. Jadi lam juga dianggap ya bukan Tuhan.
kemudian dia melihat alifnya atau rahasianya, ya di situ juga dikatakan ini bukan Tuhan. Jadi nanti setelah semuanya lengkap, kemudian Ibrahim kembali kepada Tuhannya secara keseluruhan, maka lengkaplah bahwa Tuhannya itu adalah meliputi segala sesuatu, meliputi mulai dari segala sesuatu tadi adalah alam semesta, alam nyata, kemudian jiwanya, lalu ruhnya, dan adalah rahasianya. Kalau dimulai dari atas adalah alif, lam, ha, atau yang disebut dengan Allah. Jadi inilah tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim.